Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita telah sampai pada edisi yang ke-41 soal nomor 58. Apakah maksudnya ketika kita berkata bahwa Allah adalah yang pemurah? Allah berpaling kepada umat manusia di dalam belas kasihan, kemurahan, kesabaran, dan kebaikan. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahwa Allah adalah murah ditunjukkan pertama dan terutama oleh kenyataan bahwa Allah menerima manusia yang terikat dalam dosa dan mengampuni dosa mereka. Juga termasuk di sini adalah kenyataan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat menghasilkan kemurahan Allah. Ini adalah sebuah hadiah. Saudaraku, Allah adalah Maha Pemurah. Kemurahannya adalah bagian dari keadilannya. Ia menunjukkan kepada manusia kemurahan itu, juga belas kasihan, kesabaran, dan kebaikannya. Di dalam keadilannya Allah mengaruniakan kepada umatnya kemurahan. Bahkan jika mereka sudah tersesat sekalipun atau mengingkari janji-janji. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 8 disebutkan yang demikian. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Bahwa Allah adalah yang maha murah ditunjukkan di dalam perjanjian baru. Ia berpaling kepada manusia yang telah terjerat di dalam dosa dan mengampuni dosa-dosa mereka. Rasul Paulus dalam hal ini bersaksi di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Demikian, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Melalui kemurahan Allah menyatakan kepada mereka yang tidak berada dalam kebenaran, yaitu para pendosa, untuk menerima pengampunan. Dan mereka yang membutuhkan keselamatan dikaruniai keselamatan, yaitu kelepasan. Kita lanjutkan soal nomor 59. Apakah maksudnya pernyataan bahwa Allah adalah yang benar, yang adil? Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah adil. Ia tidak pernah membuat kesalahan. Di dalam Ulangan 32 ayat 4 disebutkan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Manusia dapat bergantung pada kebenaran dan keadilan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi janjinya. Ungkapan lain dari kebenaran Allah adalah hukum-hukumnya. Sebagai contoh bahwa manusia menuai apa yang mereka tabur, bagaimana tertulis di dalam surat Galatia 6 ayat 7. Dan bahwa upah dosa adalah maut, sebagaimana tertulis dalam surat Roma 6 ayat 23. Namun demikian, kemurahan Allah berada di atas segala sesuatu. Hal ini juga adalah bagian dari kebenarannya.
Melalui Yesus Kristus, para pendosa yang hanya menghasilkan hukuman dapat menerima kemurahan. Sebagai dampaknya, Allah tidak akan lagi menahan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadapnya. Allah adalah adil, pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Pernyataan-pernyataan seperti sebab upah dosa ialah maut, atau dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Wahyu 16 ayat 7. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang jelas perihal keadilannya. Di dalam perjanjian baru adalah Dia yang melalui Yesus Kristus mengaruniakan kepada para pendosa pembenarannya yang tidak mereka usahakan sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih, bahwa Allah itu maha murah sekaligus juga maha adil. Ini telah nyata di dalam tindakan-tindakannya. Segala sesuatu adalah milik Allah. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan oleh manusia, yang diimpi-impikan oleh manusia, semua hanya diperoleh dari Allah. Dan itu adalah bagian dari kemurahan Allah, bagian juga dari keadilan Allah untuk mengaruniakan segala kebaikan itu kepada setiap orang yang dikehendakinya. Termasuk di dalamnya ketika Tuhan mengutus putranya, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan hidupnya mengarah kepada kebinasaan, ia memperoleh kemurahan Allah. Ia mendapatkan kasih Allah, sehingga dengan demikian ini adalah bagian dari keadilan Allah, di mana manusia diselamatkan oleh karena kemurahannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.